Selamat siang pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Kamis 18 November 2021. Saat ini berada di Kampung Cipanon, di mana lokasi inilah yang sedang viral menjadikan pemberitaan baik media lokal ataupun nasional. Pasalnya ada persengketaan lahan, dan di belakang Bang Kumis jelas ada dua plang nama kepemilikan yang saling mengklaim. Tetapi satu pihak nampaknya sudah memagar keliling area ini dengan kawat berduri. Disinilah lokasi sengketa kepemilikan lahan, tepatnya berlokasi di Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Salah satu pihak yang mengklaim atas kepemilikan tanah tersebut memagar sekeliling rumah dengan kawat berduri dan tumpukan batu-batu besar di lokasi yang dipersengketakan. Dampak dari pemagaran tersebut bukan saja pemilik rumah kesulitan untuk keluar masuk, apalagi ada seorang anak yang berusia 7 tahun yang setiap hari harus bersekolah. Bahkan para tetangga pun saat mau bersilaturahmi harus ekstra hati-hati untuk melewati kawat berduri. Pemirsa, hari ini Kamis 18 November 2021, Bang Kumis punya kesempatan bincang-bincang santai untuk menggali informasi pemagaran satu rumah dengan kawat berduri. Sejak kapan sih ada pemagaran ini? Pemagaran tanggal 31 hari Minggu jam 12. Acara dengan sekelompok ormas. Jadi Untuk memagar seperti ini kan, Pak. Nah, kembali Pak Kumis enggak menyoroti terlalu dalam tentang siapa pemilik lahan yang sebenarnya, tetapi justru yang Bang Kumis soroti dalam pemberitaan pun adalah fokus ke hak anak. Seorang bintang yang cerdas yang Bang Kumis kenal 2 tahun yang lalu nggak seperti ini murung. Dulu setiap ketemu Bang Kumis ceria, selalu hai Bang Kumis, tapi hari ini nampak di kamera bintang begitu murung. Ada satu trauma, dan bahkan dari Pelindungan Anak Kabupaten Pandeglang pun saya lihat dan sudah Bang Kumis beritakan hadir pula. Harapan ibu di sebenarnya sampai sejauh mana sih sampai bintang ini murung seperti ini? Apa pernah dirasakan yang menjadikan trauma bintang? Betul. Dampak dari pemagaran kawat berduri setidaknya telah mempersulit pihak keluarga kita untuk keluar masuk lokasi rumah. Terlebih ketika bintang sekolah, dia kan harus melewati pagar kawat berduri. Tidak jarang kakinya luka, bajunya juga sobek, nyangkut di situ. Lama-lama dia juga enggan untuk pergi sekolah. Mama, aku nggak mau ke sekolah, soalnya susah keluar masuknya, nanti semua baju aku sobek. Dan memang setiap permasalahan di dalam keluarga pasti ada imbasnya, terutama ke anak. Makanya dia juga sering protes, Mama, kapan sih kawat berduri ini dipagar? Kenapa sih rumah kita ini dipagar? Aku pengen cepet dibuka tuh, Mah. Gitu kan? Ya, kita juga khawatir sebagai orang tua berdampak pada mental anak kita. Ya, saya berharap dari semua pihak yang terkait untuk membantu segera menyelesaikan permasalahan ini. Oke, secara hukum silahkan berjalan, tapi saya berharap untuk pemagaran lokasi segera dibuka. Harapan saya seperti itu. Ya, nah itulah pemirsa, sudah jelas banget Bang Kumis. Bintang bagaimana? Senyum, semangat. Semangat. Masih sekolah Bintang? Masih. Sama Abang. Betul. Nah, Bang Kumis juga akan memberikan trauma healing
Bintang nanti akan ajak main-main ke pantai agar Bintang kembali ceria. Bukan saja tugas dari pelindungan anak yang memang resmi atau lembaga, tapi berbagi pun selama ini konsen terhadap hak-hak anak seperti ini. Karena bagaimana kalau terjadi kepada anak-anak kita, sementara Bintang menjadikan satu contoh. Cukup Bintang saja. Insya Allah Bintang semangat, dan ini nanti teman-teman media dari beberapa ini hadir pula untuk melihat sejauh mana proses ini berjalan. Oke, siap. Bapak terima kasih banyak waktunya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Bintang semangat. Semangat. Yes. Sekali lagi. Sekali lagi. Yes. Berawal dari sengketa lahan, berbuntut kepada hak perlindungan anak, Polres Pandeglang setelah menerima laporan dan mengetahui dari pemberitaan media, sigap turun ke lapangan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Fajar Maulidi. Pak Kasat bisa jelaskan untuk kegiatan hari ini seperti apa nih Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kegiatan kita sore hari ini karena ada beberapa laporan yang masuk ke kita, dan ada juga video bahwa anak saat mau sekolah itu terhalang oleh pagar kawat yang kita buka sekarang kurang lebih 15 sampai 20 meter. Ini kita juga didampingi oleh RPA. Kenapa kita buka? Karena di sini kita melihatnya ada perampasan hak ya terhadap anak untuk sekolah. Nah sejauh ini Pak, untuk ini yang dibuka, kalau yang dipagar ini sebenarnya rumah Bu Eni aja Pak, ada yang lain kira-kira Pak? Itu sementara rumah ini aja, karena tadi pelang juga sempat kita sita ya, karena ada dua pemilik yang mengakui. Kita berharap terhadap kedua pemilik ini silakan menempuh jalurnya masing-masing untuk menetapkan hak anak ini. Untuk kasus ini sendiri ya, sekarang pembakaran kawat berduri Pak, ada pidananya Pak? Sementara kita masukkan di pasal 333 tentang perampasan hak kemerdekaan ya, terhadap yang memagari kawat berduri dan menghambat anak bersekolah. Sudah diperiksa, ada yang terperiksa saat ini? Untuk yang terperiksa belum, masih saksi yang kita periksa.
Pak, dengan kasus seperti ini ya, untuk dari LPA sendiri sejauh ini sudah apa tindakan dilakukan untuk warga di Bintang? Ya, jadi sejak ada laporan kepada kami langsung dari orang tua Bintang ya, yang secara resmi laporan itu disampaikan kepada Komnas PA dan juga LPA Pandeglang, maka kami kemudian kemarin melakukan investigasi dan juga asesmen. Fokus kita tetap pada persoalan hak-hak anak. Maka kami kemarin juga melakukan trauma healing ya terhadap si anak, dan hari ini juga trauma healing yang berkesinambungan memastikan bahwa psikologi Bintang ini tetap dalam keadaan baik saja. Nah, kaitan dengan persoalan pemagaran lokasi sendiri, jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat tadi, hari ini kami mengapresiasi dari LPA Pandeglang terhadap kinerja dari kepolisian Polres Pandeglang yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim yang secara sigap dan juga presisi. Ini sesuai dengan visi misinya Pak Kapolri dalam menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Pandeglang. Tentu kita bicara tentang persoalan-persoalan hak anak ini kan hak dasar yang diatur dalam undang-undang. Apalagi 10 hak dasar ini diakui dalam konvensi PBB dan diratifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentu saja langkah yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polres Pandeglang patut kami apresiasi ya, sebagai langkah yang luar biasa. Kita juga tadi sudah lihat Dede Bintang sangat ceria sekali, dia bisa kembali bersekolah dengan tenang, bermain juga bersama teman-teman di lingkungannya juga dia dengan leluasa. Tadi pagi dia masih sempat murung, kenapa? Karena kondisi hujan sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Nah, ini juga secara psikologi mengganggu sekali terhadap mental si anak. Kami sekali lagi atas nama LPA Pandeglang berterima kasih, mengapresiasi kinerja Reskrim Polres Pandeglang yang secara sigap langsung turun ke lapangan. Persoalan sengketa itu di luar daripada kewenangan kami dari LPA, silahkan, karena itu sudah ada kanalisasinya tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus kami adalah bagaimana melindungi hak-hak anak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Alhamdulillah kita merasa bersyukur sekaligus merasa senang dengan bantuan berbagai pihak, terutama LPA yang telah membantu kami sampai terselesaikannya permasalahan ini dengan dibukanya kawat berduri. Alhamdulillah aktivitas kita kembali normal dan anak kami alhamdulillah bisa lancar lagi ke sekolah. Nah, sore ini setelah pelaksanaan pembongkaran pagar, akhirnya, sahabat Bang Kumis, sahabat kecil Bang Kumis yang 2 tahun yang lalu ketemu sama Bang Kumis dan nyanyi bersama. Bintang, gimana perasaannya setelah pagar-pagar ini dibuka? Senang. Enggak terganggu lagi di saat mau sekolah ya? Enggak. Nah, itu kenal nggak Om siapa? Yang ganteng? Om Tipi. Nah, itu Om Tipi ya. Jadi nanti lihat di acaranya nanti. Jangan lupa semangat sekolah. Siap. Jangan minder setelah pagar-pagar dibuka. Lebih semangat. Lebih semangat lagi. Giat belajar, oke? Siap. Sip.